Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Dengan kemampuan kaisar yang Frieza miliki, Zeno gak bisa menolak dan akhirnya melenyapkan Daishinkan, 12 angel, bahkan tubuh mereka sendiri. Dengan demikian, Frieza menjadi satu-satunya makhluk terkuat di alam semesta ini. Tapi di tempat lain, Vegeta dan Broly rupanya masih hidup meski tubuh mereka masih dalam pelenyapan Hakai Frieza. Vegeta yang gak bisa melakukan apapun mengucapkan permintaan maafnya pada Broly karena tidak bisa mengalahkan Frieza dan mereka akan segera lenyap. Broly menegaskan mereka harus bisa mengalahkan Frieza sebelum Frieza membunuh semua orang yang tidak berdosa. Mendengar itu sontak membuat Vegeta kaget. Ternyata Broly sama sekali belum menyerah. Hal ini mengembalikan semangat Vegeta lagi dan mereka nggak boleh membuat Frieza menang selamanya. Vegeta mengerti kalau Broly sudah membencinya sejak lama. Dan pasti Broly sudah banyak menderita karena kesalahan Vegeta sebelumnya dengan membiarkan Frieza hidup. Tapi Vegeta katakan ada saatnya ketika Broly mempercayai Vegeta sebagai teman barunya. Dan sekali lagi Vegeta membutuhkan Broly untuk mempercayainya lagi. Tiba-tiba pedang Z mengeluarkan cahaya bersinar yang menghapus semua energi Hakai pada tubuh mereka. Secara mengejutkan, mereka bisa selamat dan berhasil terbebas dari jeratan energi Frieza. Keduanya saling menggapai tangan masing-masing dan bersatu untuk membalas dendam, mengalahkan Frieza demi kehidupan yang lebih baik. Tubuh mereka bersinar sangat terang di mana Kuriza yang melihat itu merasa sangat terpukau. Dan dengan kekuatan dari pedang Z legendaris, tubuh mereka bisa dipulihkan kembali dari semua luka yang mereka alami sebelumnya. Rupanya, pedang Z merupakan pedang yang memang memiliki kekuatan sangat luar biasa hebat. Mereka berada di sebuah dimensi yang membuat Broly penasaran di mana mereka. Meski Vegeta tidak yakin, tapi Vegeta percaya mereka di sini berkat pedang Z yang legendaris. Nampak seseorang dengan bentuk cahaya mengatakan sekarang mereka berada di sebuah dimensi yang ada di dalam bilah pedang Z. Dan kemudian cahaya tersebut berubah menjadi seorang makhluk yang sepertinya pernah kita lihat pada cerita Frieza sebelumnya. Benar sekali, makhluk tersebut adalah Zalama dari sisi baik yang sebenarnya. Sedangkan Vegeta yang belum tahu itu menyangka apakah makhluk itu adalah kekuatan yang tersembunyi di dalam pedang Z legendaris. Dan Zalama membenarkan hal tersebut. Bila pedang Z ditempa dengan sepotong kekuatan Zalama yang dulu masih hidup, yaitu dewa pertama dan sekaligus pencipta super bola naga. Dan pedang Z legendaris diceritakan dibuat untuk melayani dewa kehancuran pertama dan dewa tertingginya. Kekuatan pedang Z diaktifkan melalui kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan satu sama yang lainnya. Dan seperti yang Zalama duga, Vegeta dan Broly telah mencapai kepercayaan yang sama. Dan dengan demikian, sang dewa telah membawa mereka ke dimensi ini. Broly yang gak mau banyak korban berjatuhan mengajak Zalama untuk segera pergi mengalahkan Frieza. Selagi mereka berbicara begini, Broly yakin Frieza sedang mengacaukan seluruh multiverse. Jadi mereka nggak boleh berlama-lama di sini. Namun Zalama memberitahu kalau dia tahu kekuatan apa yang Frieza gunakan sekarang ini. Kekuatan yang Frieza gunakan untuk melawan mereka sebelumnya bukanlah kekuatan dewa biasa. Jika Broly pergi sekarang, maka Broly hanya akan menjadi korbannya lagi. Karena itu, Zalama akan membagikan kekuatannya dengan Vegeta dan Broly. Dan pelindung multiverse akan terlahir kembali seperti dewa kehancuran pertama yang dulu pernah ada menjaga kehidupan ini. Kemudian, Zalama mulai membagikan kekuatannya pada Vegeta dan Broly yang secara mengejutkan, keduanya merasakan kekuatan hebat di dalam tubuh mereka. Selain itu, Kuriza yang berada di luar melihat pedang Z legendaris masih mengambang di angkasa. Dia kemudian terkejut melihat Vegeta dan Broly kembali dari dimensi pedang Z tersebut. Sementara itu, Frieza sedang membuat kekacauan di alam semesta dengan menghancurkan markas polisi galaksi. Bagi Frieza, menghancurkan polisi galaksi terlalu mudah yang telah menjadi duri dalam dagingnya terlalu lama. Sungguh memalukan, bahkan markas polisi galaksi bisa direbut dengan gampangnya tanpa perlindungan dari dewa kehancuran Vegeta. Tiba-tiba, Champa yang sudah menunggu momen ini muncul di belakang Frieza. Champa akan langsung menggunakan Hakai untuk melenyapkannya. Tapi Frieza segera melepaskan dirinya dari cengkraman Champa tersebut. Champa
melepaskan serangan Hakai yang bisa dengan mudah Frieza tangkis. Di situ Champa menunjukkan kekesalannya pada Frieza. Champa penasaran bagaimana Frieza bisa selamat dan di mana para Saiyan yang sebelumnya menyerang markas Frieza. Di situ Frieza malah meremehkan Champa sebagai dewa yang bodoh. Meski telah menjadi dewa kehancuran jutaan tahun, mengajukan pertanyaan seperti itu baginya adalah tindakan kurang pintar. Jadi Frieza memberitahunya saja kalau Vegeta dan Broly sudah dia hancurkan menggunakan tangannya sendiri. Dan jika Champa nggak mau dihancurkan juga, Frieza ingin Champa bersumpah untuk selalu setia kepadanya saat ini juga. Mendengar itu semakin membuat Champa murka. Frieza menunjukkan kesombongannya pada dewa kehancuran sepertinya. Champa bertekad akan menghukum Frieza dengan cara yang tak pernah Frieza bayangkan sebelumnya. Kemudian Champa bergerak maju menyerang Frieza menggunakan berbagai pukulan yang super kuat. Tapi nampak semuanya dapat Frieza hindari secara mudah. Frieza mencoba bermain dengan Champa untuk mengetes sampai di mana kekuatan dewa kehancuran yang selalu diagung-agungkan tersebut. Dan setelah puas bermain-main, Frieza mencekik leher Champa hingga membuat Champa merasa sangat kesakitan. Frieza mengakui Champa memang punya kekuatan yang cukup hebat. Namun Frieza tegaskan kalau dewa kehancuran sekarang tidak sebanding lagi dengan kekuatannya yang sudah melampaui bahkan dewa tertinggi sekalipun. Setelah itu, Frieza segera menghantamnya menggunakan serangan laser untuk membuat Champa menyerah pada tekadnya. Mendapatkan serangan yang sangat luar biasa tersebut, Champa nampak langsung mendapatkan banyak luka yang sangat parah. Tubuhnya langsung sekarat dibuatnya. Frieza katakan dengan pengkondisian yang bagus, dia mungkin bisa menjadikan Champa sebagai antek-anteknya yang baik. Tapi Frieza juga penasaran apakah teman-teman dewa kehancuran yang lain akan sama bodohnya seperti Champa ini. Lalu Frieza segera mengarahkan tangannya dan gak takut pada siapapun. Pada akhirnya Frieza yakin semuanya akan tunduk pada dirinya yang super luar biasa ini. Namun sebelum Frieza menghancurkan Champa, Okra datang dan berhasil menghantam wajah Frieza menggunakan tendangannya. Lalu ditambah dengan semburan laser yang berharap bisa menghancurkan Frieza sekaligus. Tapi tiba-tiba Frieza yang masih hidup muncul mengagetkan Okra di depan matanya. Frieza segera mengarahkan tangannya pada wajah Okra untuk mengancamnya. Frieza mengetahui kalau Okra adalah anak dari Broly yang paling dia benci. Dan ditambah Okra adalah polisi galaksi, semakin membuat kebencian Frieza membumbung sampai tinggi. Frieza menegaskan dia mengutuk Broly ayahnya karena secara pribadi menyiksanya. Tapi sekarang Frieza akan menghancurkan Okra untuk menghabisi semua keturunan Broly. Dan tiba-tiba sang pahlawan menunjukkan tanda-tanda kedatangannya. Muncul getaran hebat disertai portal dimensi yang menghancurkan dinding alam semesta Frieza. Dan nampaklah Vegeta dan Broly kini telah bergabung dalam fusion menjadi kesatria yang terkuat sepanjang masa. Karena selain menggunakan fusion, mereka juga telah mendapatkan kekuatan dari Zalama. Jika Frieza menggunakan kekuatan Dark Zalama, maka Vegeta dan Broly dengan kekuatan Zalama baik. Mereka datang untuk mengalahkan Frieza selamanya. Vegeta Broly atau VG Bro melemparkan sebuah energi yang membuat tangan Frieza seketika kesakitan. Champa mengerti kalau Vegeta dan Broly sudah mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jadi dia minta mereka untuk segera mengalahkan Frieza demi harga diri semua dewa kehancuran. Okra juga mengakui perpaduan ayahnya dan Vegeta telah menjadi kesatria yang luar biasa. Energi mereka kini menyatu dengan sangat sempurna. Sedangkan Frieza yang melihat mereka masih hidup sungguh penasaran kenapa bisa jadi begitu. Dia merasa sangat kesal pada Alto yang sudah membohonginya selama ini. Rupanya Alto telah membuat dua rencana karena mendengar ucapan Kuriza untuk membiarkan dua Saiyan itu hidup. Meski demikian, Frieza masih yakin kalau mereka nggak bisa menahan perintah Kaisar yang bisa mengendalikan apapun. Tapi di saat Frieza menggunakan kemampuan itu, VG Bro segera meledakkan kekuatannya dan merubah tubuh mereka menjadi bentuk lain. Mereka menegaskan kemampuan pengendalian Frieza tidak akan berguna pada mereka, karena mereka tahu kemampuan yang Frieza gunakan adalah dari Dark Zalama. Sedangkan untuk mereka menggunakan kekuatan dari Zalama positif. Jadi meski mereka berbeda, tapi sebenarnya seperti mata uang yang sama. Simpelnya seperti Piccolo dan juga Dewa Bumi yang dulu. Meski berbeda, tapi sebenarnya sama.
Dan pada akhirnya Frieza harus berdiri sendiri sedangkan mereka tidak. Marah mendengar semua itu, Frieza langsung menyerang mereka dengan sangat gegabah. Frieza menegaskan dia akan menghancurkan mereka menggunakan fisiknya saja. Tapi terlihat PG Bro mengeluarkan pedang Z sebagai pedang legendaris yang sudah melindungi multiverse sejak zaman dahulu kala. Dan nampak mereka begitu sangat percaya diri bisa mengalahkan Frieza. Kemudian mereka menyerang Frieza dan berhasil menusukkan pedangnya di tubuh Frieza, hingga Frieza merasa sangat kesakitan. Dengan kekuatan besar tersebut, Frieza merasakan tekanan besar mereka layaknya seorang kaisar saja. Frieza jadi penasaran dari mana mereka mendapatkan kekuatan besar tersebut. Kemudian Frieza segera melepaskan dirinya sambil menegaskan kalau keinginannya adalah mengalahkan siapapun juga. Tapi di situ PG Bro menciptakan banyak portal dimensi sambil menegaskan kalau sejarah telah berlangsung terlalu lama. Dan atas kehendaknya, PG Bro akan mengakhiri hidup Frieza. PG Bro mengapitkan kedua tangannya untuk menggunakan teknik andalan mereka. PG Bro menyampaikan pada Goku kalau ini adalah kemenangannya dan juga kemenangan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu, PG Bro akan mengakhiri ini bersama demi menghormati Goku sebagai salah satu pejuang semesta. Dan di situ, PG Bro melepaskan serangan super final Kamehameha dengan kekuatan super luar biasa. Frieza yang merasakan kepanikan menguatkan dirinya kalau mereka cuma seekor kera yang tidak berguna. Tapi Frieza yang terkena hantaman serangan laser mereka membuatnya langsung tersadar. Frieza merasa apakah takdirnya menjadi seorang yang terkuat hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah. Hal ini membuatnya menjadi gila, merasa dirinya sudah menang. Secara perlahan, semua kekuatan Frieza menghilang hingga kembali pada bentuk biasanya. Tapi Frieza merasa puas karena mereka datang terlambat. Multiverse tidak pernah pulih seperti semula karena Zeno, Daishinkan, para Angel, dan bahkan Super Bola Naga telah dimusnahkan. Dan dia tegaskan tidak ada seorang pun yang akan pernah lupa bahwa Frieza pernah menjadi kaisar yang pernah berkuasa di seluruh semesta ini. Setelah itu, tubuh Frieza lenyap sepenuhnya, menghilang tidak terlihat lagi. PG Bro akhirnya mendapatkan kemenangan telak setelah menggunakan kekuatan Zalama beserta pedang Z yang sangat legendaris tersebut. Dengan kemenangan tersebut, PG Bro akhirnya bisa bernapas lega. Lalu mereka terpisah kembali menjadi Vegeta dan juga Broly. Yang tiba-tiba Okra segera memukul Broly ayahnya karena tidak mengajaknya sewaktu itu. Dan bagi Okra, itu terakhir kali Broly bisa melakukan itu padanya. Lalu Champa mengucapkan terima kasihnya pada Vegeta yang berhasil mengembalikan kedamaian semesta. Dan Champa menyebut Vegeta sebagai tuan. Di situ Vegeta langsung menunjukkan jempolnya pada Champa. Dia pun senang semuanya sudah berakhir. Okra berkata dia nggak tahu kerusakan seperti apa yang Frieza lakukan saat dirinya kembali. Tapi seorang intel memberitahunya bahwa tidak ada planet di semesta ketujuh yang hancur. Dan mendengar ucapan Frieza tadi, Okra penasaran apa sebenarnya yang tidak bisa dipulihkan. Vegeta tersadar kalau dia nggak bisa merasakan aura Kiwis. Dia penasaran apa yang sebenarnya sudah Frieza lakukan sebelumnya. Tiba-tiba mereka kedatangan Kuriza yang sontak membuat Okra terkejut. Frieza ternyata masih hidup. Okra yang belum tahu faktanya penasaran kenapa Frieza masih ada di sini. Di situ Vegeta minta Okra untuk tenang dan segera menjelaskan bahwa itu bukanlah Frieza melainkan anaknya. Tapi Champa tetap akan membunuhnya karena dia nggak mau ambil resiko dengan siapapun atau apapun yang berhubungan dengan Frieza. Champa akan menghancurkannya menggunakan Hakai. Meski begitu, Vegeta minta Champa untuk menarik tangannya lagi. Vegeta tegaskan Kuriza nggak melakukan apapun yang pantas untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Bagi Vegeta, Kuriza tidak seperti ayahnya. Mendengar itu tentu membuat Champa merasa tidak menyangka. Lalu, apa yang harus mereka lakukan pada Kuriza? Vegeta katakan Kuriza punya potensi yang luar biasa. Hanya saja, dia tidak mengerti bagaimana memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Jadi, Vegeta memutuskan akan melatihnya sebagai muridnya. Mendengar itu, semakin membuat Champa dan juga Okra melongo tidak menyangka. Sebelum itu, Broly ingin Kuriza mendengarkan ucapannya. Broly tahu kalau Vegeta berpikir Kuriza layak hidup. Tapi bagi Broly nggak yakin akan mengatakan ini dengan cara ayah Kuriza, yaitu jika Kuriza melompat satu langkah keluar batas, Broly akan membunuhnya sendiri. Karena Broly sudah trauma dengan Frieza. Lalu Vegeta menghentikan mereka dan mengajak Kuriza untuk segera pergi.
Dia katakan mereka perlu banyak hal yang harus dilakukan dulu. Kuriza menurut dan menyebut Vegeta sebagai gurunya. Dan jauh di dalam jangkauan alam semesta, sisa-sisa Dark Zalama ternyata masih hidup dan bertahan di angkasa. Dark Zalama mendatangi suatu tempat yang sangat misterius. Daishinkan pernah berkata bahwa akan tiba saatnya dirinya nggak ada lagi di dunia ini. Ketika hari itu tiba, Multiverse akan membutuhkan seseorang untuk mengembalikan keseimbangan. Dan orang yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjukkan ini. Menurut Daishinkan, dia adalah orang terkuat yang pernah ada, yaitu gabungan antara malaikat dan juga dewa kehancuran. Orang ini akan menjadi harapan terakhir bagi Multiverse. Suatu saat nanti, Daishinkan yakin dia akan bangkit. Dan rupanya, orang itu adalah anak Daishinkan yang bernama Azin. Dan hari ini, Azin akhirnya bangkit. Itulah dia akhir cerita dari Dragon Ball yang sangat seru ini. Pada akhirnya, baik dua Zeno, Daishinkan ataupun para Angel tidak bisa dibangkitkan kembali, mengingat Super Bola Naga saja sudah dihancurkan. Tentunya ini akan membuat cerita merasa ada yang kurang karena keadaan benar-benar tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Tapi dengan bangkitnya anak Daishinkan, sepertinya dialah yang akan segera menduduki tahta terkuat menggantikan Zeno. Lalu apa rencana Dark Zalama selanjutnya yang kini juga masih hidup di alam semesta? Dan bagaimana hasil latihan Kuriza yang dilatih Vegeta? Semoga semua rasa penasaran ini ada kelanjutannya dari cerita Dragon Ball versi ini ya. Semoga sang mangaka melanjutkan ceritanya. Dan untuk cerita selanjutnya bisa di komen aja mau dibahas Dragon Ball versi apa lagi ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.